Halo semuanya. Jadi, di video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kesetimbangan kimia kelas 12. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama saya Nika Dek Bedrenia Putri dan 3 rekan saya yang akan menemani yaitu Diva Naila Putri Azarah, Dirgan Pratama, dan Muhammad Devan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami konsep, kedua menganalisis faktor, dan yang ketiga memahami sifat kesetimbangan. Pendahuluan. Yang pertama, pernahkah kalian melihat air dalam wadah tertutup dan terbuka? 2. Pernahkah memperhatikan air dalam kedua volume tersebut? 3. Apakah akan terjadi perubahan volume kedua wadah tersebut? Wadah air. Yang pertama, air di wadah terbuka, air yang ada akan semakin berkurang karena butir-butir air menguap dari permukaan air dan keluar dari botol. Yang kedua, air di wadah tertutup. Uap air yang terjadi tidak keluar dari botol. Bila uap telah jenuh, sebagian uap tersebut akan mengembun kembali dan akhirnya mengalir ke botol. Konsep kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah kondisi di mana lalu reaksi maju sama dengan lalu reaksi balik dalam sistem tertutup, sehingga konsentrasi reaksi dan produk tetap konstan, meskipun reaksi terus berlangsung. Pada kesetimbangan, reaksi berada dalam keadaan dinamis, bukan statis, yang berarti partikel terus bergerak, tetapi jumlahnya tidak berubah secara mikroskopis. Sifat-sifat kesetimbangan kimia terjadi dalam sistem tertutup dan tidak ada zat yang keluar atau masuk. Laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, menciptakan keadaan seimbang yang stabil. Bersifat dinamis meskipun perubahan tidak terlihat secara makroskopis. Reaksi kimia, reaksi irreversibel, reaksi reversibel. Di sini terdapat dua reaksi yaitu reaksi reversibel dan irreversibel. Reaksi reversibel artinya dapat membentuk zat bereaksi kembali atau bolak-balik. Contohnya ketika es krim cair lalu ditaruh di dalam kulkas maka akan padat kembali. Kemudian ada reaksi irreversibel yaitu reaksi yang tidak dapat kembali lagi. Seperti bentuk semula, contohnya seperti telur yang sudah digoreng tidak dapat kembali lagi seperti bentuknya yang semula. Jenis kesetimbangan kimia. Yang pertama ada kesetimbangan homogen, artinya semua komponen dalam fase yang sama. Yang kedua ada kesetimbangan heterogen, yaitu semua komponen berada dalam fase yang berbeda. Berikut dari contoh dari homogen yaitu 2H2 plus O2 akan menghasilkan 2H2O. Dan kesetimbangan heterogen akan menghasilkan CaO plus SO2 akan menghasilkan CaSO3. Selanjutnya kita akan melakukan chemistry lab di mana kita membutuhkan FeCl, CNS, dan KCl. Dan pertama FeCl 3 dimasukkan ke dalam tabung gelas kimia, lalu tambahkan KCNS sekitar 10 ml, taruh lagi ke gelas kimia. Kemudian diaduk, ditambahkan air suling sekitar 50 ml, lalu masukkan ke gelas ukur atau gelas kimia ini. Kemudian diambil 10 ml dan dimasukkan ke dalam gelas tabung A. Begitu juga dengan gelas tabung B, C, dan D ditambahkan 10 ml sebagai perantaranya. Setelah semuanya sudah siap, lalu tambahkan air suling sekitar 5 ml dan masukkan ke dalam gelas tabung A. Lalu diaduk dan itu dijadikan sebagai warna referensi. Kemudian ambil 5 ml FeCl3 dan letakkan kepada gelas tabung B. Nah, warnanya akan berubah menjadi merah tua.
Kemudian lakukan pada gelas tabung C, tambahkan KCNS 5 ml lagi. Dan hasilnya warnanya diaduk, warnanya berubah menjadi warna merah. Lalu tambahkan sekitar 5 ml KCl ke gelas tabung terakhir, yaitu gelas tabung D. Diaduk, warnanya akan berubah menjadi lebih jernih. Jadi kesimpulannya adalah gelas tabung A dijadikan sebagai warna yang tidak terjadi pergeseran kesetimbangan, sedangkan AC dan AB itu dia cenderung meningkat warnanya, sedangkan yang AD cenderung warnanya merendah. Pergeseran kesetimbangan, di mana di dalam video terdapat gelas tabung yang diberikan cairan. Di konsep pertama terjadi reaksi tuntas atau reaksi habis yang akan membentuk zat baru. Di situ dituangkan Fe plus HCl yang akan menghasilkan FeCl2 ditambah H2. Meskipun reaksi ini tidak berada dalam kesetimbangan, tetapi perubahan konsentrasi reaksi atau produk dapat menyebabkan pergeseran kesetimbangan. Kemudian ke konsep yang kedua, di mana terjadi reaksi bolak-balik atau dapat kembali lagi menjadi semula. Zat baru yang terbentuk dapat direaksikan dengan zat lain yang akan menghasilkan zat yang semula. Reaksi ini dapat dilihat dari warna kuning berubah menjadi warna jingga pada 2CrO4 2- plus 2H plus akan menghasilkan Cr2O7 2- plus H2O. Kemudian warna jingga tersebut ditambahkan dengan 2OH- akan menghasilkan warna kuning, yaitu 2CrO4 2- tambah H2O, di mana ini artinya warna kuning berubah menjadi jingga dan jingga kembali lagi menjadi semula, yaitu warna kuning. Kemudian pada konsep ketiga terjadi reaksi bolak-balik tidak tuntas, di mana zatnya tidak habis direaksikan. Reaksi ini akan berlangsung bolak-balik terus-menerus, tidak pernah berhenti, yang disebut dengan reaksi kesetimbangan dinamis, di mana dari warna kuning akan menjadi warna merah darah, dan ketika ditambahkan CNS- yang berlebih, Fe3+ tidak dapat habis, sehingga terbentuk endapan biru. Tetapan kesetimbangan. Rumus tetapan kesetimbangan konsentrasi yaitu Kc sama dengan produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien. Sedangkan rumus tetapan tekanan parsial yaitu Kp sama dengan P produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien. Pergeseran kesetimbangan atau prinsip Le-Chatelier. Prinsip Le-Chatelier menyatakan bahwa jika sistem kesetimbangan terganggu oleh perubahan konsentrasi, tekanan, atau suhu, kesetimbangan akan bergeser untuk mengurangi pengaruh gangguan tersebut, misalnya dengan menyesuaikan arah reaksi. Pergeseran kesetimbangan akibat tekanan. Jika tekanan meningkat, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah molekul gas lebih kecil. Jika tekanan menurun, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah molekul gas lebih besar. Pergeseran kesetimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada perubahan konsentrasi, perubahan suhu, dan perubahan tekanan atau volume. Konsentrasi. Pengaruh konsentrasi dalam pergeseran kesetimbangan. A dan B diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. AB diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke kiri.
dan tekanan, di mana dalam pergeseran kesetimbangan pada gas, pengaruh tekanan berbanding terbalik dengan volume, sehingga tekanan diperbesar, kesetimbangan bergerak ke volume yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Kesimpulan, yang pertama, kesetimbangan kimia adalah kondisi dinamis di mana laju reaksi maju dan balik sama. Yang kedua, tatapan kesetimbangan membantu menemukan posisi kesetimbangan. Yang ketiga, pergeseran kesetimbangan dapat dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi, tekanan, dan suhu.